Saya tuh dulu kerjanya di jalan mas, ibaratnya di jalan itu enggak yang negatif-negatif. Saya kerja di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta bebek petelur. Saya akan mereview kandang bebeknya Mas Agus atau nama lengkapnya Mas Dwi Agus, yang kabarnya dia ini dulu adalah seorang salesman atau kolektor juga yang beralih ke peternakan bebek. Ya dulunya nggak sebesar ini, yang sekarang jadi sebesar ini. Oke, simak terus video ini dan kita akan dengarkan Mas Agus menjelaskan bagaimana dia bisa sesukses ini. Lihat guys, kandangnya wow, luar biasa ini kandangnya. Oke teman-teman, simak terus videonya, jangan di skip biar kalian para pemula pecinta bebek atau peternak bebek petelur bisa ngerti dan paham apa yang dijelaskan oleh Mas Agus. Mas, dengan siapa Mas? ya dengan Agus. Agus, nama lengkapnya siapa Mas? Saya lengkapnya Dwi Agus API. Dwi Agus API. Di daerah mana ya Mas namanya Mas? Ini di Siliragung Pasiran. Siliragung Pasiran, Lampung Timur ya? Iya, Lampung Timur. Lampung Timur. Ini sampean khusus peternakan bebek petelur ya Mas ya? Iya, khusus petelur. Khusus petelur. Berapa ekor semuanya Mas? Ini keseluruhan ada 600 sama 200. 600 sama 600 ekor. yang kosong masih banyak. Oh gitu. Yang kosong belum keisi. Yang kosong. Emang sebelumnya biasanya ngisi berapa Mas? Kalau keseluruhan ini kalau diisi semua 600, 400, sudah 1600. 1800-an kalau ini di fullin semua. Pernah ngisi paling banyak berapa Mas? Ya itu saya kalau ngisi itu saya bikin bertahap, enggak sekaligus. Oh, enggak sekaligus. Langsung ibarat kalau 1000 gitu enggak. Saya bikin sak gitu loh. Oh. Per 300 kita isi. Nanti kalau dia udah betelur normal berapa bulan ke depan kita isi lagi sebelahnya 300. Jadi kita bisa ibaratnya nanti bebek yang pertama itu nanti rontok bulu, kita masih menghasilkan telur. Oh jadi gitu ya, nggak langsung sekaligus Nggak gitu ya? Harus ibarat kita 1000 ekor, nggak langsung kita tanam 1000 ekor. Jadi kalau langsung 1000 gitu beresiko Mas ya? Sebetulnya berisiko itu ibarat penyakit ataupun betulnya nggak ada masalah. Ibaratnya kan nanti kalau bebek itu kan pasti rontok bulu. Pasti gitu. rontok bulu. Nanti kan kalau bebek 1000 ibaratnya kita tanam langsung 1000, ya kan? Iya. Itu nanti kalau rontok bulu kan berarti semua rontok bulu. Jadi kita udah nggak ada pemasukan telur. Iya benar-benar. Makanya saya bikin per sap 300. Saya bikin sap gitu. Lamanya betul itu loh, sap gitu. Jadi mentang-mentang punya modal banyak kita nggak bisa langsung ngisi sekali banyak gitu ya Mas ya? Ya nggak gitu, memang saya bikin seperti itu. Ya bisa aja sih kalau kita langsung saya tanam 1000 ekor. Ya bisa aja dengan umur yang sama mungkin bisa, tapi kan memang sengaja saya bikin per 300. Itu salah satu trik juga ya Mas ya? Ya ibaratnya kan nanti kalau bebek yang 300 sudah rontok bulu, yang sebelahnya yang 300 kan kita masih ngasih di telur. Iya, jadi bener, telur itu nggak putus gitu loh, masih terus. Kalaupun kita ada hasil kan bisa membantu yang sudah rontok bulu itu. Oh jadi gitu. Jadi buat para pemula ini kalau yang mau mulai ikut cara Mas Agus ini, jadi sampai yang pemula, teman-teman pemula ini jangan nafsu gitu. Jadi mulai kalau untuk pengisian pemula gitu, mulai ngisi bebek itu biasanya berapa ekor Mas? Ya, kalau mau mulai gitu Mas. Saya saranin sih kalau untuk pemula, ibaratnya untuk belajar ya, itu ya belajarlah untuk nanam 100 ekor dulu. Itu sarannya 100 ekor dulu ya. Yang paling utama itu ukuran kandang dulu. Ukuran kandang itu harus pas. Jadi kalau sistem saya itu ukuran 3x5 itu untuk 25 ekor. 3x5 itu untuk 25 ekor. 3 itu lebarnya Mas ya?
3 lebar, panjang 5 meter. Panjang 5 meter itu untuk 35 ekor. Untuk 25 ekor. Untuk 25 ekor. Iya, benar. Oh, jadi seperti itu. Nah, ini proses penimbang makanannya ya, Mas ya? Iya. Oh. Kalau boleh tahu Mas, sampai mulai usaha ternak bebek ini udah berapa lama ya, Mas? Ini saya pertama ternak bebek itu tahun 2014. 2014, sekarang udah 2021, berarti Nah, itu kan lama dulu nih. sistemnya belum ada pakan jadi seperti ini. Dulu sistemnya gimana, Mas? Dulu saya pakai bedak sama konsentrat. Apa keterbatasan modal, apa memang cuma itu ada pakannya, Mas? Bukan masalah keterbatasan modal, waktu itu pakan jadi seperti ini belum ada. Ini kan baru tahun 2019 akhir itu ada itu. Oh, ada pakan seperti ini ya. Itu sekarang berarti lebih mudah ya, Mas ya? Sekarang lebih mudah, terjangkau. Sampean sebelum mulai peternakan bebek ini dulu apa usaha sampean, Mas? Saya tuh dulu kerjanya di jalan, Mas. Ibaratnya di jalan itu enggak yang negatif-negatif. Saya kerja di perusahaan orang di kolektor. Oh, di leasing gitu, Mas ya? Iya, di leasing. Jadi sampean bagian nagih gitu. Bagian penagihan. Oh. Jadi kok bisa kepikiran ide seperti ini nih? Gimana awal mulanya nih, Mas? Kok bisa gitu sampai bisa lari ke bebek ini? Mas? Awal mulanya itu dari kakak ipar yang di Blitar sana. Oh, di Jawa, Nah, Jawa Timur ya? Kakak istri saya kan di Blitar sana. Waktu itu pengennya nih, kan kakak saya yang di Blitar itu kan ayam ras usahanya. Oh, ayam Makanya saya ngebel ras. kakak saya itu mau belajar ayam ras itu, terus akhirnya dibilangin sama kakak saya itu yang di Jawa, bebek aja coba, di sana kan bebek belum banyak, kalau ayam ras itu banyak. Terus kalau ayam ras itu kan penangannya agak ribet. Akhirnya saya mikir juga, oh iya ya, bebek itu di sini langka, ibaratnya yang ternaknya nggak ada, jarang. Hanya dari situ saya pengen usaha bebek itu. Pertama ngisi bebek itu berapa dulu, Mas? Pertama Saya mulai? Belajar mulai sekitar berapa saya nanam bikin kandang itu sekitar 200-an. Oh, pertama mulai 200 ekor ya, Mas ya? Itu sebenarnya saya belum tahu apa-apa. Masih nol ya? Tapi saya belajar dari kakak saya, dikasih tahu ini ukurannya sekian. Berarti dulu kandangnya belum sebesar ini ya, Mas ya? Belum. Butuh waktu berapa lama, Mas, sampai berhasil kayak gini, Mas? Ya prosesnya sih ya agak panjang sih, Mas ya. Ibarat saya dari 2014 itu ya sedikit demi sedikit lah dapat hasilnya, uangnya saya kembangin lagi ke usaha bebek lagi. Jadi nggak semudah yang dibayangkan ya, Mas ya? Nah, yang ngisi langsung bisa berhasil seperti ini. Masalahnya kalau bebek yang seperti ini pakan sentrat jadi seperti ini kan kita beli, makanya kita agak susahnya itu kalau musim hujan itu banyak angon ya, orang yang angon itu loh, kita di situ harga turun. Jadi kendala itu, Mas ya, bisa turun harga. Dia peternak angon itu kan dia nggak dikasih pakan, ibaratnya beli seperti ini ya, dia kan langsung dia angon aja, dia makan, cari keong, cari apa, nanti besoknya telur ya dia hasil bersih, cuma modal tenaga aja. Gitu. Ini mohon maaf, ini mau nanyanya agak pribadi nih kayaknya, Mas. Ya gimana? Kalau ini kan buat motivasi para pemula ini, Mas ya. Ya. Kalau semisalan ada teman-teman pemula itu mulai mengisi 100 ekor gitu ya, Mas ya. Itu bisa dapat keuntungan berapa gitu, Mas? Per ekor, per 100 ekor. Per 100 ekor. Keuntungan apa modal dulu? Modal dulu, modalnya berapa? Ya, modal singkat aja lah, nanti pembahasannya kita di kalau belakang. kandang ya itu nggak harus mewah-mewah, nggak harus yang bagus-bagus. Kandang itu seadanya aja, yang penting nggak hujan, ibaratnya nggak bocor ya kalau hujan. Ya. Nggak ini, ya nanti kita lah. Yang ini tinggal cari
cari bebek. Sebenarnya kalau cari bebek itu kan, kalau untuk petelur itu jangan cari yang agak muda. Jadi Paling nggak kita cari bebek yang umur 4 bulan setengah lah. udah siap Kayak produksi lah, ya. yang lulus. 100 ekor sendiri itu bisa berapa persen telurnya Mas? Untuk 100 ekor itu bisa di 90%, bisa di 80, ibaratnya 85% sampai 90%. gitu. Begitu ya. Emang harga telur itu sendiri untuk wilayah Lampung ini nih berapa per butir ya Mas? Untuk pasarannya? Naik turun sih Mas. Kalau masalah harga telur itu kita naik turun, tinggal keadaan di pasar. Gitu Mas. Yang jelas untuk 100 ekor itu adalah keuntungannya ya, walaupun pasti ada untuk pemula pasti ada keuntungannya. Ya intinya kalau per 100 ekor 90% kan ibaratnya pasti 90 butir ya, Iya, per 90 hari. butir. Tinggal dihitung Tinggal sendiri lah, kali ibaratnya. sendiri Tinggal ya. sentot di wilayah kalian berapa, Iya. tinggal di harga telur berapa, dikalkulasi, dihitung sendiri, nanti bisa ketemu sendiri ke hasil. Itu pakannya juga harus nggak bisa ganti-ganti ya Mas ya? Kalau pakan nggak boleh ganti-ganti ya. Walaupun pakai sentet langsung jadi ini. Ya sampai dia nggak betul sampai akhir itu jangan diganti, dengan ukuran dia makan setiap hari itu jangan berubah-ubah, harus ditimbang. Harus ditimbang terus ya. Harus ditimbang terus, jangan main kira-kira. Jadi Makanya untuk bebek itu juga nggak suka makanan yang berubah-ubah. gitu. Dari segi pakannya, dari segi ukurannya. Jadi ini sehari sampai berapa kali Mas ngasih makannya Mas? 2 kali pagi sama sore. Oh siangnya enggak ya Mas? Enggak. Kenapa siangnya nggak kasih makan Mas? Memang harus kayak gitu aja sih. 2 kali sehari itu ya cuma 2 kali pagi sama sore. Kalau dibikin 3 kali kenapa Mas? Kita ya kalau itu udah takaran dari pakan itu udah 2 kali pakan udah sesuai kebutuhan bebek. Nah, kalau gitu. kita dikasih lebih ya boros. Jadi hitung-hitungan anunya ya. Hitungannya harus Hitung-hitungan harus mateng. Makanya kalau dikasih berapapun dihabisin sama bebek, tapi kan kita nggak ketemu. Ya benar-benar. Jadi gitu teman-teman sahabat peternak bebek, ngasih makan itu nggak harus banyak ya, jadi harus ada ukurannya, takarannya. Seperti contohnya Mas Agus ini nih, dia cuma ngasih makan pagi dan sore aja. Kalau sampai kebanyakan ya kita nggak ketemu nanti hitungannya gitu, sahabat peternak bebek. Tempat peternakannya. Terus satu lagi Mas, ini kalau air yang saluran ini gunanya untuk apa Mas? Ini untuk minum air bebeknya. Oh jadi sampean buat tempat minumnya seperti ini ya Mas ya? Ini sengaja Dibuat. saya bikin agak lebar. Oh. Ini saya ganti 2 hari sekali. Oh jadi ini diganti 2 hari sekali ya Mas Iya, ya? ini waktunya udah ganti lagi. Oh jadi dengan sistem seperti ini sampean nggak pakai ngisi pakai ember lagi ya? Nggak usah, kita pakai paralon itu tinggal saya buka. Oh sangat praktis sekali. Jadi teman-teman kalau mau pelihara bebek itu caranya ngasih minumnya seperti ini nih. Jadi simple, praktis, nggak repot-repot yang harus ngasih pakai ember setiap hari gitu. Kayaknya ini sesuatu yang luar biasa ini idenya Mas Agus ini. Dia ngasih minumnya di depan kandang, dibikin seperti siring gini. Nah, dibuatin, dikasih air. Jadi ini gantinya sehari berapa kali Mas? 2 hari sekali. Oh 2 hari sekali ganti airnya ya. Iya. Kalau nggak diganti pengaruh nggak Mas sama pertumbuhan telurnya Mas? Jelas dia kesehatan aja sih. Oh kesehatan. Ini airnya dikasih obat nggak Mas? Apa cuma memang air itu? Enggak, ini air bersih aja ya. Air bersih aja. Nggak ada campur-campuran lain ya Mas ya? Kalau saya ngasih vitamin itu lewat pakan. Oh langsung lewat pakan, ngasih vitaminnya lewat pakan. Jadi gitu teman-teman. Jadi nggak ada obat apapun, vitamin apapun untuk air minumnya. Jadi vitaminnya langsung di pakannya aja gitu. Itu ngasih pakannya, vitaminnya tiap pagi apa tiap sore apa memang? Oh itu kalau vitamin itu kita lihat keadaan bebeknya ya. Kalau dia habis hujan itu kita kasih paling 1 hari 2 hari. Nanti kalaupun keadaan bebek sudah normal ya kita hentikan. Gitu. Nggak harus
tiap hari dikasih Nggak harus tiap hari berarti ya. ya. Berarti kapan ada waktunya aja gitu ya Mas ya. Nah, Jadi kalau keadaan bebek stres apa gimana, ada gangguan alam apa gangguan binatang, itu baru kita kasih vitamin. Itu aja.